Oke, kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan berbagi pengalaman lagi mengenai konfigurasi access point Cisco tipe AirCap 3502E gitu. Jadi permasalahannya untuk AirCap ini, access point ini saya nggak tahu ini passwordnya apa, terus kemudian IP-nya berapa gitu ya. Jadi karena Cisco ini ya modelnya memang harus uh, jadi nggak seperti router-router yang lain gitu ya. Jadi karena ini sifatnya adalah hanya access point gitu. Jadi ketika mau konfigurasi ya, kalau kita nggak tahu IP-nya ya kita susah gitu. Nah di sini uh, yang pertama saya lakukan adalah kita harus menyiapkan toolnya dulu nih. Jadi saya harus mau mengkonfigurasinya dulu untuk memudahkan kita konfigurasi yang nantinya akan saya buat standalone gitu. Jadi untuk konfigurasinya kita panggil di browser, IP-nya berapa nanti akan kita konfigurasi via browser aja gitu. Jadi saat ini bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa masuk di sistem modenya access point-nya ini gitu. Nah, ada beberapa tool yang harus kita siapkan sebelum kita konfigurasi gitu ya. Sebelum kita konfigurasi, kita siapkan dulu toolnya. Di sini ada putih, terus kemudian ada TFTP, terus kemudian ada softwarenya sendiri yang nantinya kalau misalnya kita butuhkan untuk nge-flash gitu ya. Kalau kita misalnya nggak bisa masuk, tetap nggak bisa masuk, kita akan flash ulang gitu. Oke, yang berikutnya adalah kabel serial to RJ45. Ini adalah kabel konsol yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi melalui CLI gitu. Nah, kabel konsol ini ada beberapa tipe ya. Ada yang serial to RJ45 atau USB to RJ45 gitu. Kebetulan saat ini saya ada dua-duanya. Yang saya pakai adalah serial to RJ45 karena komputer saya masih jadul gitu. Dan yang terakhir ini adalah kabel UTP. Saya lupa belum saya tuliskan di sini adalah kabel UTP yang dimana kabel ini akan kita gunakan untuk memberikan daya atau untuk komunikasi data gitu. Nah di access point Cisco ini untuk powernya ada dua alternatif ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Alternatifnya via adaptor atau via switch yang mendukung power of ethernet atau PoE gitu. Nah biasanya untuk Cisco ini yang uh, memiliki PoE ya harganya cukup mahal ya setahu saya gitu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke sistem CLI-nya dulu. Jadi ini intro di awal kita pakai toolnya seperti ini. Oke, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk di sistem CLI-nya. Nah, bagi kawan-kawan semuanya yang sudah install putih, kita siapkan putihnya. Oke ya, putihnya kita siapkan. Mana nih putihnya? Oke, ini putih kita siapkan. Yang belum install bisa cari install, nanti coba di deskripsi akan saya masukkan link putihnya ini, atau yang lain, sama yang lain juga pastinya. Oke, di sini ada pilihannya, pilih serial ya, terus kemudian nah ini kom berapa gitu untuk portnya. Nah kita cek di device manajernya. Di device manager itu adanya di my komputer ini ada di device manager. Nah kebetulan ini saya menggunakan Windows 7 ya. Bagi teman-teman yang uh, menggunakan Windows 8 atau Windows 10 mungkin beda ya untuk memanggil device manajernya. Nah ini saya pakai, nah di sini, nah device manager, nah di sini ada portnya nih, nah di sini ya, kalau nggak salah yang ini port kompot 1 ya, kalau nggak salah ya.
Photon komunikasi, kayaknya ini yang COM1 ya. Nah, ini setiap komputer pasti beda-beda. Nanti kalau misalnya buat teman-teman semua yang USB juga nanti di sini ini COM-nya COM berapa gitu yang dipakai ya. Ini kebetulan ini COM1 kalau nggak salah. Kita coba COM1. Ini COM1 ya. Oke, kita open. Kita jalankan. Nah, di sini masih ngeblank ya, masih ngeblank. Nah, karena kita belum masuk di sistem CLI-nya gitu. Untuk masuk sistem CLI-nya, oke, nah di sini saya tampilkan ya, saya berikan gambaran seperti ini nih, Cisco AirCap 352. Nah ya, seperti ini bentuknya. Jadi ada dua antena, dua bagian. Nah, ini mendukung dual band ya, mendukung dual band. Yang pertama, yang support yang mungkin saat ini yang populer adalah 2,4 GHz antenanya ini di bagian sini yang warnanya hitam. Terus yang satunya di sini yang mendukung 5 GHz. Nah, di sini. Nah, antenanya kenapa banyak? Karena ini mendukung Vivo ya, input output ya. Nah, ini yang biasanya nanti kita gunakan, nggak tahu nih bisa berapa user, saya belum simulasikan. Kalau nanti bisa 100 ya nanti akan saya sampaikan kembali ya, bentuk seperti ini. Nah, ini saya kenalkan dulu bentuk dari Cisco AirCap nya 3502. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini ada namanya power, kabel power ya, di sini 40 volt, 48 volt kelihatan ya. Terus nah ini 48. Terus kemudian di sini ada port Ethernet. Ethernet ini yang digunakan untuk komunikasi data atau digunakan untuk apa namanya power daya melalui PoE gitu, power of Ethernet, yang nantinya bisa mensuplai daya ke Cisco ini gitu. Nah, PoE bisa dari adaptor PoE atau dari switch yang mendukung PoE gitu ya. Yang perlu diperhatikan, switchnya itu harus mendukung ini 48 volt ya. Yang berikutnya adalah konsol. Nah, ini konsol yang ini yang mengkomunikasikan data dari sistem ini, dari Cisco-nya, access point-nya ke komputer gitu. Komputer. Nanti sistem CLI-nya kita komunikasikan. Nah, di sini ini adalah kabel yang warnanya kayak telur bebek ini ya. Ini adalah yang saya pakai serial 2RJ45. Ini serial 2RJ45 warna seperti ini. Ada juga yang USB mana ya? Aduh, jatuh. Ini oke, nah ini, nah begini bentuknya ya, USB to RJ45. Ini adalah bentuk dari kabel konsol. Bisa juga pakai yang ini, tapi karena komputer saya jadul, saya pakai yang serial aja gitu. Saya coba yang serial. Oke, lanjut ya. Di sini satu lagi, di sini ada tombol mode. Nah, untuk masuk ke sistem mode ini bagaimana caranya? Nah, ini caranya saya sampaikan. Yang pertama, siapkan konsolnya, kabel konsolnya ya, yang sudah tertancap ke komputer, baik USB atau serial itu ya, USB atau serial. Kita tancapkan, kita masukkan sini. Oke ya, jangan kebalik, konsol warnanya biru. Oke, yang berikutnya adalah ini kabel UTP yang support dengan PoE atau yang memberi daya ke access point ini itu. Nah, sebelumnya di sini untuk putihnya sudah berjalan ya, untuk putihnya sudah berjalan.
nanti akan nampil seperti apa. Oke, yang pertama-tama untuk masuk ke sistem CLI adalah ini, jangan lupa pencet tombol ini, modenya dipencet, pencet, tahan ya, tahan, terus kemudian masukkan kabel powernya tuh. Nah, oke, lampunya berkedip ya. Oke, di monitor juga sudah mulai masuk sistem CLI nya. Ini masih ditekan terus ya posisinya, posisi masih ditekan terus sampai nanti berubah warna merah tuh ya. Ini berubah, sudah menjadi warna merah atau warning, atau ada kita perlu setupnya. Nah, di sini lampu ini kalau merah ini, kalau nggak salah ini ada problem atau lagi sedang digunakan dalam bentuk konfigurasi mode. Nanti kalau ada yang warna hijau, ada juga hijau itu standby, biru kalau ada user yang masuk gitu. Oke, kita sudah bisa masuk ini ke sistem CLI nya. Kita tinggal konfigurasi di sini ya, kita tinggal konfigurasi, kita mau lihat akses pointnya apa namanya, set IP nya atau yang lain-lain, kita sudah bisa masuk di sini. Oke, mungkin itu dulu ya untuk konfigurasi sistem apa namanya, konsol untuk masuk ke CLI nya. Oke, berikutnya untuk video yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa konfigurasi dari CLI gitu ya, karena kalau saya jelaskan terlalu panjang, biar durasinya bisa lebih cepat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.